Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah akan kita lanjutkan kembali kajian kita membahas sebuah buku kecil, Kutayyib Arba'una Sababan li Takfiridz Dzunub, 40 sebab gugurnya ataupun leburnya dosa seorang hamba, ataupun 40 amalan yang bisa melebur dosa, di mana sebelumnya sudah kita selesaikan di pendahuluan buku ini. Penulis yakni Syekh Mahmud Al-Misri menyebutkan ada kurang lebih 11 amalan-amalan yang beliau dahului. Disebutkan di sini ada 11 amalan yang sudah kita bahas sebagai sebab gugurnya siksaan dari pelaku kemaksiatan. Adapun 40 sebab yang menjadi inti pembahasan ini bersumber dari 40 hadis. Beliau mengumpulkan kurang lebih ada 40 hadis yang ditemukan, di mana di dalamnya akan disebutkan amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa, menghapuskan dosa seorang hamba ketika dia melaksanakan amalan tersebut. Nah, kita akan ikuti hadis-hadis tersebut yang kurang lebih ada 40 hadis. Di dalamnya ada amal-amal nanti disebutkan sebagai sebab takfiruz dzunub, gugurnya dosa atau leburnya dosa. Jadi bagi yang memiliki bukunya bisa dilihat di halaman 17. Hadis yang pertama yang beliau sebutkan di sini, beliau memberikan judul yakni kematian di atas tauhid. Meninggal dunia, kematian di atas tauhid, atau meninggal dunia di atas tauhid. Maka seorang yang wafat ataupun meninggal dunia di atas tauhidullah, benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka akan banyak dosa-dosa yang diampuni darinya, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang akan kita dapati dalam hadis ini. Kata beliau, mati di atas tauhid. Di antara dalilnya ataupun yang menjadi hadis pembahasan, hadis yang bersumber dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nafsin tamutu tashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarji'u dzalika ila qalbin muqinin illa ghafarallahu laha." Di dalam hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nafsin tamut," tidaklah atau tidak ada satu jiwa pun yang meninggal dunia ataupun yang mati dalam keadaan dia bersaksi, bersyahadah. Syahadah yang dimaksud di situ bersaksi, menyebutkan sebuah persaksian. Dia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Ta'ala saja, dan dia bersaksi bahwasanya aku, maksudnya beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah utusan Allah. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dan pengakuan itu bersumber dari hati yang penuh dengan keyakinan. Yarji'u dzalika ila qalbin muqinin. Ini apa yang dia ucapkan itu bukan cuma
semata-mata ucapan lidah saja, ucapan lisan saja. Tapi ucapan tersebut bersumber dan terdorong dari keyakinan, dari amalan hati, dari tekad kuat, niat kuat, sehingga dia pun berucap. Maka kondisi yang seperti ini akan mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini disebutkan illa ghafarallahu laha, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, yakni kembali kepada jiwa yang meninggal tadi. Nah, para jemaah milik Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ada secara khusus saya memberikan pembahasan tentang keutamaan la ilaha illallah, ya, itu dibahas setiap Rabu itu ya, ada kajian khusus yang saya berikan membahas 40 hadis keutamaan la ilaha illallah. Namun di sini beliau menyertakan hadis yang pertama. Dari sekian banyak hadis di sini, dari amalan-amalan yang lainnya. Dan yang pertama di sini beliau sebutkan bagaimana orang-orang yang meninggal dunia mati di atas tauhid, mati dalam keadaan bersyahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dia akan diampuni. Makna diampuni di sini, ya, ghafar ataupun maghfirah di sini ada dua. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosanya, baik itu yang besar ataupun yang kecil. Walaupun di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Akan tetapi berkaitan dengan la ilaha illallah atau berkaitan dengan syahadah, maka mereka mengatakan memang amalan yang satu ini merupakan cabang iman yang paling tinggi. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, bahwasanya beliau mengatakan dalam hadis yang lain bahwa iman itu 60 atau 70 sekian cabang. Ya, al-iman sab'una syu'bah atau sittuna syu'bah, bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 70 atau 60 sekian cabang. Ya, fa'afdaluha atau fa'a'laha qaulu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling kuat adalah ucapan la ilaha illallah tadi. Nah, maka kata para ulama wajar saja apabila seorang meninggal dunia dalam keadaan bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya. Dan persaksian itu ya didorong ataupun bersumber dari keyakinan hati. Maka ada beberapa faedah yang bisa kita sebutkan di sini. Yang pertama, bahwasanya di awal hadis beliau mengatakan ma min nafsin, tidak ada satu jiwa pun tamut yang mati, ya, tertimpa maut. Ini menunjukkan bahwa tidak ada satu jiwa pun, terutama dari kalangan manusia ataupun jin, melainkan mereka akan mengalami kematian. Sebagaimana ayat yang sangat masyhur, kullu nafsin dha'iqatun al-maut. Setiap jiwa yang memiliki ruh, yang memiliki nyawa secara umum, Allah Ta'ala nyatakan akan mencicipi. Dha'iqatun itu dari dhaqa yazuku, artinya mencicipi. Kata zuq itu lebih kepada mengecap, nah gitu ya, ngicap, sehingga dia bisa merasakan mana pahit, mana asam, mana asin, ya, zuq, ya, seperti itu ya. Coba cicipi makan ini. Fi'il ini banyak digunakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran untuk ancaman bagi orang kafir. Fadzuqul azaba, zuqul azaba, cicipilah azab itu, supaya menunjukkan bahwasanya tingkat kepekaan merasakan siksaan neraka itu memang tingkatannya itu sudah paling peka sekali. Ya, beda kan kalau orang kurang peka kan rasanya kan. Indra ini kan kalau dari anggota tubuh kita ini, kalau yang lebih peka, ada yang kurang peka kan begitu ya, perasaannya itu. Ada yang memang sangat peka. Dikit aja dia sudah kan begitu. Dikit bau jengkol ini. Kan begitu peka dia. Bau ini kayaknya bau gas ini. Itu peka namanya. Ya, ada kan yang kurang peka, mungkin ada kekurangan pada penciumannya gitu ya, ataupun pada pendengaran. Nah, seperti itu. Jadi cicipilah. Nah, setiap jiwa itu akan mencicipi yang namanya maut. Nah, itu faedah yang pertama dari hadis ini, bahwasanya
Setiap jiwa itu akan mengalami kematian. Kemudian di sini yang perlu kita perhatikan kata syahadah, tashhadu. Tidak ada satu jiwa pun yang meninggal dunia lalu dia telah bersaksi, maksudnya di sini. Di sini fi'il mudhari', walaupun dalam ilmu bahasa yang namanya fi'il mudhari' menunjukkan ya sebuah perbuatan saat ini ataupun akan datang. Tapi yang difahami di sini dari makna bahwasanya yang dimaksud di sini jiwa yang meninggal dunia dalam keadaan bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka makna syahadah yang dimaksud di sini bukanlah seperti yang dipahami sebagian orang. Ada sebagian dari kalangan kaum muslimin, mereka terlalu memaksakan makna syahadah itu harus bertemu. Kalau enggak temu enggak diterima syahadatnya. Maka sungguh ini memberatkan sesuatu yang Allah Ta'ala sendiri dan Nabi-Nya telah memberikan keringanan. Ya, karena makna syahadah yang dimaksud, syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak seperti yang mereka fahami harus ketemu. Lah bagaimana kita ketemu dengan Allah? Lalu kita utarakan syahadat kita di hadapan Allah? Kan tidak mungkin. Ya. Bahkan para sahabat saja tidak demikian. Ataupun harus bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Yang enggak mungkin hari ini kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan harus ketemu dengan Amir. Ya Amir siapa sekarang? Nanti Amirnya saudara saya, si Amir juga namanya. Ya kan? Maka cukup seorang sendirian saja dia bersyahadat diterima Islamnya. Walaupun dia sendirian dimanapun dia, sembunyi-sembunyi dia. Lalu dia bersyahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Islam dia. Lalu dia mati, maka Allah Ta'ala akan memberikan ampunan. Walaupun dia sendiri. Dan itu dijelaskan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya. Dan salah satu buktinya bahwasanya diterimanya syahadah orang yang dalam keadaan sendirian seperti Raja Najasyi contohnya. Di masa Nabi SAW ada yang seperti itu, Raja Najasyi. Siapa yang menyaksikan Raja Najasyi itu bersyahadat? Nah, siapa yang menyaksikan Raja Najasyi itu bersyahadat? Tapi ketika terdengar ke telinga Nabi Raja Najasyi meninggal dunia, maka beliau menyolatkan dengan solat online. Nah, kan begitu online bahasa kita. Solat jarak jauh loh itu dari Madinah, Mekah, Habasyah. Jadi agak garis lurus itu ya. Jadi Habasyah itu arah selatan, tapi nyentuh Mekah dulu. Di Madinah misalnya, bukan ke sana Habasyahnya, ini selatan misalnya, di Madinah, Mekah. Karena kan kiblatnya penduduk Madinah ke arah selatan. Enggak kayak kita ke barat kan begitu. Jangan semua dianggap bahwasanya semua belahan dunia ini kiblatnya ke barat. Itu negara kita ini, Indonesia. Ya, jadi Habasyah itu sejajar dengan Mekah. Jauh dari Mekah ngelewatin sana, Mekah jauh lagi. Tempat hijrah pertama kaum muslimin, Ethiopia kan, bagian Ethiopia sekarang bilangnya. Ketika Raja Najasyi meninggal dunia dan sampai beritanya kepada Nabi, Nabi memerintahkan para sahabat untuk kumpul buat saf solat beliau, solat ghaib. Ya, karena penamaan ghaib itu aslinya kan menyolatkan jenazah, diletakkan jenazah di depan orang yang solat, kan itu aslinya. Lalu solat dengan cara berdiri saja 4 kali takbir. Tapi karena ghaib itu secara bahasa Arab artinya apa? Hilang, kan begitu ya. Makanya kalau di dalam pondok pesantren lah misalnya, itu kalau bilang si fulan gak hadir, mana si fulan? Ghaib Ustaz. Nah begitu dia ya. Bukan berarti ghaib itu makhluk ghaib kah? Bukan. Ghaib itu maksudnya apa? Absen gitu ya, gak hadir. Lawannya itu hadir. Mana si fulan? Ghaib Ustaz. Mana si fulan? Hadir, kata dia gitu. Hadir. Lawannya ghaib. Nah begitu. Salat ghaib maksudnya jenazahnya gak ada di depan. Jauh. Kalaulah sekiranya Raja Najasyi ini syahadatnya enggak diterima di dalam Islam, maka enggak mungkin Nabi SAW menyolatkannya. Ini menunjukkan bahwasanya keislaman Raja Najasyi diterima, padahal dia waktu itu sendiri dia raja sebuah negara Habasyah, dia rajanya. Semua rakyatnya itu Nasara. Dia sendiri Islam dan dia tidak berani menampakkan keislamannya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak serta-merta seorang penguasa itu mampu memberikan perubahan. Usaha boleh, tapi semua dengan kehendak
Allah Subhanahu wa taala. Silahkan usaha kebaikan. Tapi dia waktu itu melihat enggak mampu. Kalau saya nyatakan Islam bisa habis saya digorok ini sama rakyat saya sendiri. Maka dia menyembunyikan keislamannya pada waktu itu. Dan terdengar meninggal dunia, maka beliau sallallahu alaihi wasallam ya meyakini Raja Najasyi tidak ada yang menyolatkannya pada waktu itu seorang pun. Disitulah para ulama berdalil bolehnya salat gaib, yaitu bagi jenazah yang meninggalnya di tempat itu tidak ada satu pun yang menyolatkan dia. Ya, tapi kalau sudah ada yang menyolatkannya ya sudah gugur, karena menyolatkan jenazah hukumnya fardu ain atau fardu kifayah? Fardu kifayah. Satu orang aja nyolatkan jenazah gugur bagi seluruhnya yang ada di wilayah itu, bukan yang ada di seluruh dunia ya. Ikut dosa yang ada di wilayah itu. Taib. Nah, itu dia. Jadi berkenaan dengan syahadat, bahwa ketika seorang bersyahadah sendirian sekalipun, dia sembunyi-sembunyi, mungkin dia nonton TV, mungkin dia melihat medsos kan begitu, tertarik dia, lalu dia ikuti kalimatnya, dia katakan syahadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasul, Islam dia. Setelah itu Allah cabut nyawanya, Islam dia. Hanya saja mungkin secara zahir kalau orang gak ada yang tahu, kemudian kaumnya dari kaum kafir mungkin mengurus jenazahnya secara kafir, yaitu nanti kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang-orang yang telah bersyahadah. Tidak kita dapati orang-orang Islam yang sudah bersyahadah meninggalnya enggak dimandikan, misalnya kan begitu kan? Enggak diurus secara Islam, maka kafir. Kan enggak ada begitu. Karena ada orang Islam yang meninggalnya itu enggak disolatkan, mungkin. Ada atau tidak? Mungkinkan atau tidak? Memungkinkan. Ada orang Islam yang meninggal dia enggak dimandiin, enggak dikafani, enggak disolatkan, enggak dikuburkan. Ya, enggak tahu dia. Enggak tahu orang-orang Islam. Pergi dia berburu ke tengah hutan kan begitu. Dimakan harimau kan begitu. Ya, dikira orang kampungnya dia merantau. Ternyata pergi ke hutan dimakan harimau. Gak ada yang nyolatkan, gak ada yang doakan. Udah hilang gitu saja bertahun-tahun sampai 20 tahun udah. Dia hilang begitu aja. Ya. Nah, apakah kita katakan batal langsung Islamnya? Kan enggak. Ya, maka yang paling penting itu bukan masalah jenazahnya diurus atau tidak, bukan itu. Itu kan urusan orang yang masih hidup. Yang menjadi kesalahan kan orang yang masih hidup gak mau mengurus jenazah orang Islam. Ya, maka salahnya itu dosanya menimpa semua. Jadi itu berkenaan dengan syahadah di sini, bahwa yang dimaksud syahadah adalah sekurang-kurangnya dia bersyahadah. Bahkan sekiranya dia menyatakan Islam, dia memanggil Rabbnya, ya Allah mungkin, atau dengan bahasa ya Allah mungkin, kan begitu. Dia bilang saya mau Islam, tapi dia bingung di mana Islam. Ya, tapi saya mau Islam kata dia gitu. Saya percaya Muhammad itu yang saya dengar itu Muhammad sampai ke telinga dia, tapi dia masih bingung. Lalu dia mati misalnya. Ya, maka ini bisa menjadi hujah dia nanti di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu berkenaan dengan syahadah. Kemudian di sini faedah yang berikutnya, pentingnya seorang ketika mengucapkan la ilaha illallah ini atau Muhammad Rasulullah, atau ketika mengucapkan syahadah itu tidak cukup hanya sebatas ucapan lisan. Harus dimulai dari kekuatan iman, kekuatan keyakinan. Ya, dia harus yakin dengan apa yang dia ucapkan. Jika tidak, maka ya sama seperti orang-orang munafik, berucap syahadatain tapi hatinya mengingkari. Jadi harus sama. Ya, ketika lisannya berucap syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka hatinya pun harus meyakini itu. Nah, kemudian itu tadi ya, masalah ampunan Allah Ta'ala yang dimaksud di sini, yakni memungkinkan Allah Ta'ala untuk mengampuni dosa seorang hamba selama itu bukan dosa kesyirikan seperti yang sering kita sebutkan dari ayat Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa di bawah syirikan tadi. Ya, tatkala dia benar-benar hatinya itu meyakini tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja, tidak boleh berbuat syirik kepada Allah, tidak boleh menyekutukan Allah, wajib beriman kepada Nabi Muhammad dengan apa yang dibawanya membenarkannya,
lalu dia ucapkan, kemudian dia meninggal dunia dan membawa dosa, maka memungkinkan dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil tadi itu diampuni, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tauhid. Wallahu a'lam bishawab.